Sekali lagi saya mengatakan bahwa Bang Sahar menjamin bebasnya Nikita Mirzani, menjamin penangguhan bebasnya Nikita Mirzani apapun konsekuensinya. Dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sidang 4 September 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi catatan penting. Hakim Ketua Khairul Saleh menyampaikan bahwa terkait permohonan penangguhan penahanan, Majelis Hakim sudah bermusyawarah dan untuk sementara terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis sudah tidak bermusyawarah dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kalimat itu sering dipotong di luar konteks seolah-olah berarti penolakan mutlak. Padahal jelas disebut sementara. Artinya, prosesnya belum selesai. Permohonan Nikita Mirzani tidak ditolak, tapi juga belum dikabulkan, masih dalam tahap pertimbangan hukum. Permohonan penangguhan memang diatur sebagai hak terdakwa. Namun, keputusan ada di tangan hakim yang wajib menimbang risiko. Apakah terdakwa berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana. Dengan kata lain, majelis tidak boleh gegabah. Putusan untuk saat ini bukan akhir, melainkan jeda. Hakim memilih berhati-hati. Jangan terjebak pada headline instan yang menggiring persepsi ditolak. Yang lebih krusial adalah mengawal proses persidangan ini agar tetap adil, transparan, dan bebas intervensi. Karena kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang Nikita Mirzani, tetapi juga tentang integritas hukum itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam advokat, selamat siang. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Bang Sahar menjamin bebasnya Nikita Mirzani, menjamin penangguhan bebasnya Nikita Mirzani apapun konsekuensinya. Lihat aja nanti rekan-rekan ya, netizen, fans Nikita Mirzani atau pendukung Nikita Mirzani. Saya katakan Bang Sahar menjamin sepenuhnya apapun konsekuensinya Nikita Mirzani akan bebas ya. Dalam sidang akan datang, paling tidak sidang kedua. Karena kenapa? Sudah kami mengupayakan semua sampai ke Kejagung, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga lain ya. Jadi tentunya rekan-rekan cukup Bang Sahar didoakan saja supaya sehat dan selalu punya semangat. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak ada bukti sama sekali di dalam pemerasan, TPPU, dan pencemaran nama baik. Ini tunggu nanti balasan proses hukum kepada pihak sebelah atau pihak Dr. Reja Gladys atau yang mendukung Dr. Reja Gladys. Tunggu waktunya, balasan akan ada di dalam proses hukum ini. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa lembaga-lembaga negara yang terkait di dalam hukum maupun elemen-elemen lembaga lain akan ikut serta memantau di dalam persidangan Nikita Mirzani. Karena kenapa? Ini adalah sebuah apresiasi proses yang tidak selayaknya harus dilakukan seperti ini, harus diciptakan seperti ini. Untuk itu bahwa ketidakadilan di sini Nikita Mirzani itu bersahabat nilai tidak ada sama sekali. Malah proses ini berkembang. Tanpa tahu apa penyebab dari persoalan tersebut. Tapi sekarang ini sudah mulai terkuat persoalan-persoalan antara pihak Dr. Reja Gladys dan penegak hukum. Ya, itu yang kami ini Bang Sahar di luar daripada tim advokat Nikita Mirzani. Ya, yang jelas bahwa Bang Sahar membela dan mendukung Nikita Mirzani di luar daripada tim advokat Nikita Mirzani. Independen, penegakan hukum kepada warga negara Indonesia sesuai dengan hukum dan Pancasila. Justru itu Bang Sahar memandang perlu
untuk menegakkan sebuah keadilan kepada warga negara yang tidak mendapatkan keadilan di dalam sebuah proses. Jadi menjamin dan bertanggung jawab apapun konsekuensinya, Bang Sahar bertanggung jawab dan menjamin Nikita Mirzani akan bebas dengan cepat. Percaya saja rekan-rekan fans Nikita Mirzani maupun di pihak sebelah supaya mendengar omongan Bang Sahar ini bahwa Nikita Mirzani tidak lama lagi akan bebas. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam advokat. Penangguhan ditolak hakim, Nikita Mirzani tetap mendekam di Bui. Ini kasus Nikita Mirzani kenapa gak kelar-kelar ya? Perasaan bukti-bukti yang beredar itu udah jelas deh. Itu kan bukan pemerasan ya. Terus ini bukan ditolak kali, ini kan ditunda sidangnya gara-gara Mbak Nikitanya sakit gigi kemarin. Yang bener yang mana sih? Ditolak apa emang ini dulu ditunda sidangnya? Ini kasus udah kayak kasus teroris, Cok. Udah kayak kasus gede banget, gak kelar-kelar perasaan. Kocak. Sekarang eranya era A1. Era A1 penangguhan penahanan. Disindir sama Yamin. Itu kakek gila juga, nggak usah diladenin ya. Nggak ngerti aku sama dia. Kok ada lawyer begitu? Kalau ngomong di Komal teriak-teriak udah kayak takut putus ininya. Takut putus apa namanya pita suara. Di blok. Bagus lah. Kamu tuh harusnya bersyukur di blok sama sampah-sampah di sosmed. Jadi mengurangi apa namanya pandangan buruk. Komal, iya ntar malam pasti aku Komal. Ada yang sumpah katanya. Aku nggak begitu ngikutin Komalnya pembelanya si terdakwa ya. Cuman sangat disayangkan A1 demi apa sumpah demi Allah apa gitu ya katanya, ngeri ya. APT kok pindah? Ya udahlah, orang-orang sinting itu emang dijauh-jauhin dari hidup aku, bagus. Karena aku nggak mau deket-deket sampah-sampah. Aku nggak mau deket-deket sampah-sampah. Si APT katanya ke sana, ya bagus. Dia berkubu sama sana, bagus. Kalau aku sama Reza Gladys nggak perlu orang-orang seperti itu, nggak perlu banget. Banyak kok orang-orang yang punya brand, yang memang tujuannya sama untuk kebaikan ke depannya. Mau saling bela boleh. Masih dulu bully habis-habisan. Ya mereka bully habis-habisan, akunya nggak habis, yang mereka yang habis. Jadi gimana ya? Dengan mereka itu berpikir udah ngebully aku habis-habisan ya. Halu mereka itu. Aku nggak habis-habis. Bahkan ada beberapa orang-orang yang ngebully aku tuh yang aku nggak kenal dan ada manusianya dan orang-orang pinter akhirnya minta maaf ke aku. Ya. Miss Gosip udah sadar dan sekarang netral. Iya, bagus. Bagus lah. Begitu, itu yang dituduh katanya kaki tangan aku. Coba kalau aku nggak rangkul dia. Membelanya membela aja tapi lucu dia. Jangan kayak kubu terdakwa, membelanya jahat. Body shaming lah, apalah, ngata-ngatain orang lah. Andur, anak durhaka. Ngapain kau ngurusin harta-harta NM sampai mau kau laporkan itu duit-duit yang ditunjukkan sama ART-nya mau kau tunjukin ke JPU? Nggak penting. Mending kau urusin utang-utang kau. Jujur, kemarin Yoko menang loh. Yoko seharusnya mendapatkan uang 1 miliar. Mana? Mana? Sok-sok ngurusin utang orang, ngurusin utang Lintang. Katanya Lintang punya utang. Ya, jangan fitnah-fitnah. Ya,